Faslun, tentang pasal waqad farada fil hadis, dan sungguh telah disebutkan di dalam hadis, inna man hafadha ala shalawatil maktubah, sesungguhnya orang yang menjaga atau memelihara salat 5 waktu, akramahullahu ta'ala bi khamsin karomat, maka Allah Ta'ala akan memuliakan dengan 5 kemuliaan. Yarfa'u anhu diqal aisi, yang pertama diangkatnya kesempitan hidup, itu yang pertama. Yang kedua, wa'adabal qabri, diangkat darinya siksa kubur. Yang ketiga, wa yu'tihi kitabahu biyaminihi, akan diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa yamuru ala sirati kal barqil khatib, dia akan berjalan atau melewati di atas asyirat seperti kilat yang menyambar. Dan yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisabin, dia akan dimasukkan ke surga tanpa hisab. Ini 5 kemuliaan bagi orang yang menjaga sholat 5 waktu. Itu yang pertama. Kemudian sebaliknya, waman tahawana biha, dan barang siapa yang menganggap enteng atau menyepelekan biha sholat wajib, aqabahullahu bi khamsin asaratin uqubatin, maka Allah akan menimpakan kepadanya 15 siksaan. Dan 15 siksaan yang Allah akan timpakan kepada orang yang menganggap enteng atau menyepelekan sholat wajib. Rincian 15 itu adalah khamsun fid dunya, 5 di dunia, wasalasun indal maut, 3 ketika sakaratul maut, wasalasun fil qabri, 3 lagi di alam kubur, wasalasun inda khurujihi minal qabri, dan 3 siksaan lagi ketika dikeluarkan dari alam kubur. Dan yang satunya lagi, ini kan baru 14 ya. Yang satunya lagi adalah yang kulunar, masuk ke dalam neraka, pasti jadi 15. Ternyata di dalam hadis ini ada siksaan yang Allah langsung timpakan kepada pelaku dosanya itu di dunia. Tidak hanya nanti menunggu di akhirat, tetapi di dunia pun akan langsung mendapatkan siksaan. Dan kemarin sudah disebutkan ada 3 jenis dosa yang apabila dikerjakan atau dilakukan, maka siksaannya itu di dunia dan di akhirat. Kalau tidak segera bertobat kepada Allah, maka akan mengalami siksaan tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia yang langsung. Yang pertama, dosa meninggalkan sholat, itu yang pertama. Yang kedua, dosa durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga, dosa dari berzina. Itu 3 jenis dosaan yang kata Rasulullah SAW akan langsung ditimpakan. Tidak hanya nanti di akhirat, di dunia pun siksaannya itu akan dialami. Misal, di dalam bab ini ada 5 jenis siksaan yang ditimpakan oleh Allah kepada pelaku yang menganggap enteng sholat wajib.
Bagaimana dengan yang meninggalkan sholat wajib? Yang baru menganggap enteng sholat wajib saja bakal mendapatkan siksaan. Dan apa siksaan di dunia bagi mereka? Ini rinciannya. Fa'ammal lati fid dunya, maka adapun bagi orang yang melalaikan atau menganggap enteng sholat wajib di dunia, fa'ula, yang pertama, yanzi'ul barakata min umrihi, akan dicabut keberkahan dari umurnya. Ini yang pertama, dicabut keberkahan dari umurnya. Apa makna dicabut keberkahan dari umurnya? Umurnya panjang tapi sia-sia. Bertambah tua bukan bertambah soleh, tapi bertambah jauh dari Allah. Umur yang barokah itu umur yang bermanfaat. Kalian punya usia disebut barokah jika usia kalian dimanfaatkan untuk amal soleh, maka disebut barokah. Ilmu kalian disebut barokah jika ilmu itu membuat kalian takut kepada Allah, gitu kan? Nah, itu yang disebut dengan barokah. Wasaniyah, yang kedua, orang yang melalaikan sholat wajib di dunianya akan disiksa dengan yamhi sima as-solihina min wajihi, akan dihapus tanda-tanda kesolehan dari wajahnya. Jadi wajahnya itu tidak bercahaya, wajahnya itu tidak bikin orang yang memandangnya itu merasa senang. Jadi nggak ada ceria-ceriahnya, nggak ada seger-segernya, nggak ada cerah-cerahnya. Dan pepatah orang Sunda mengatakan beungeut itu buruan hate. Jadi kalau seseorang hatinya lagi gelisah, hatinya lagi murung, itu wajahnya pun akan murung. Tapi kalau hatinya lagi bahagia, lagi senang, lagi sumringah, maka wajahnya pun akan segar. Ini makanya pepatah orang Sunda ini benar, sesuai dengan kalimat di hadis ini. Jadi orang yang berani melalaikan sholat wajib, maka akan dihapus cahaya kesolehan dari wajahnya. Kenapa? Karena hatinya kan kotor, hatinya kan gelap. Ketika hati orang itu gelap, maka Allah akan membuat wajah orang itu pun tidak bercahaya. Jadi cahaya di sini maknanya bukan putih, gitu ya, bukan putih, karena kasihan anu gelap. Terus seandainya kesolehan seseorang itu identik dengan putih, soleh tidak ada kaitan dengan fisik, ya. Karena ada kabar gembira dari Rasulullah SAW untuk kriteria kesolehan itu, kata Rasulullah SAW, hadisnya, Innallaha ta'ala la yanduru ila ma fi suwarikum wala bi jasadikum walakin Allah Ta'ala yang duru ilama fi qalbikum wa amalikum. Allah Ta'ala tidak memandang pada bentuk rupa kalian dan tidak memandang pada bentuk tubuh kalian. Yang dipandang oleh Allah apa yang ada dalam hati kalian dan apa yang diamalkan oleh kalian. Ini kabar gembira bagi yang berwajah kurang bagus, ya. Ini hadisnya mendukung. Jadi bagi yang wajahnya kurang bagus, bagi yang badannya kurang bagus, jangan murung, jangan berkecil hati, karena yang penting hati kalian soleh, amal kalian baik, itu aja. Apa artinya wajah yang bagus, badan yang bagus kalau tidak soleh? Bukti di zaman Rasul pun sudah dibuktikan. Ada seorang sahabat Rasul namanya Bilal bin Rabah yang secara fisik itu adalah orang Ethiopia. Bisa digambarkan oleh kalian, bisa dibayangkan oleh kalian bagaimana bentuk rupanya orang Ethiopia. Ethiopia itu Afrika. Yang namanya Afrika pasti kulitnya itu hitam, rambutnya itu keriting. Kalau orang Sunda bilang galing puntang perket. Terus hidungnya kan seperti apa? Sudah bisa dibayangkan lah. Bibirnya tebal kayak apa kan? Tapi kata Rasulullah SAW, orangnya masih ada, Bilalnya masih hidup, suara sepatunya sudah terdengar di surga. Sedangkan sebaliknya sekarang, Abu Jahal
yang dikenal dengan sebutan oleh orang-orang Arab dengan sebutan Abul Hakam. Bapaknya ahli hukum, pintar banget, pintar, kaya raya, wajahnya ganteng, turunan bangsawan, cerdas. Tapi di mana disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di neraka. Itu menjadi tanda, menjadi bukti bahwa kesolehan seseorang tidak ada sangkut paut dengan fisik, dengan bentuk wajah, dengan bentuk badan. Ya. Maka sekalipun ini anak-anak santri perempuan, wajah kalian tidak terlihat oleh makhluk karena pakai cadar, tapi insya Allah kalau kalian soleha, Allah akan kenal dengan kalian dan malaikat di langit akan menyebut-nyebut nama kalian. Bukan disebut-sebut oleh malaikat Ijail, bukan, tapi oleh malaikat yang memberi rahmat, insya Allah. Ya. Nah, bagi orang yang melalaikan sholat akan dicabut tanda kesolehan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasalisah, yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la ya'zuruhullahu alaihi. Ini yang ketiga. Setiap amal, setiap perbuatan yang dikerjakannya, Allah tidak akan memberi pahala untuknya. Ini yang ketiga. Allah tidak akan memberi pahala dari amal-amal soleh yang dikerjakannya. Kenapa? Si orang itu amal-amalnya tidak mendapatkan pahala dari Allah karena dia meninggalkan sholat. Makanya kemarin di pertemuan yang sudah lalu masih ingat ada sabda Rasulullah di mana Rasulullah bersabda, "Man taraka sholatal asra faqad habita amaluhu." Masih ingat kan itu hadis kan? Ini di bab tentang masalah kekumpis sakor. Di masalah kekumpis sakor. Udah ketemu nggak? Wa fi Sahih Bukhari, ini sedikit mundur ke belakang. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum, itu ya. Terus ada ayat masalah kekumpis sakor. Dan di bawah ada hadis. Wa fi Sahih Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam Sahih Bukhari Rasulullah bersabda, "Man fatathu sholatul asri habita amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan sholat asar maka hancur amal-amalnya, kan gitu. Nah, jadi jangankan meninggalkan semua sholat wajib dalam sehari itu, satu sholat saja ditinggalkan dengan sengaja, subuh dikerjakan, asar dikerjakan, duhur dikerjakan, asar tidak, maka pahala subuh dan duhur orang itu nggak ada pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sholatnya sudah dikerjakan, tapi pahalanya dengan serta-merta hilang. Kenapa? Karena sebab dia meninggalkan sholat asar dengan sengaja. Lagi kalau perempuan yang duhur, subuh sholat, duhur sholat, pas mau sholat asar keburu datang haid misalkan, dan dia tidak sholat, itu lain lagi urusannya. Itu memang wajib untuk tidak sholat. Dan ingat, ketika seorang perempuan dia tidak sholat karena alasan haid, berarti perempuan itu lagi ibadah ke Allah. Jangan beranggapan ruginya perempuan mah kalau haid nggak sholat. Ya memang kalau lagi haid haram sholat. Malah kalau seorang perempuan ketika haid dia sholat, maka berdosa. Maka ketika perempuan itu sedang haid dan dia tidak sholat, berdosa enggak? Enggak, malah dapat pahala. Kenapa dia dapat pahala? Karena dia melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah dalam bentuk apa? Allah melarang perempuan yang haid sholat dan ditaati, maka itu dapat pahala. Jadi jangan menganggap rugi, menganggap tidak ada pahalanya. Sama dapat pahala. Nah, ini dia itu meninggalkan sholat tanpa alasan, maka kebaikan yang dikerjakan di hari itu nol pahala. Itu yang ketiga. Keempat. Kemudian yang keempat, la yarfa'u lahu du'aan
ilas samai, doanya tidak akan diangkat ke langit. Doa orang yang melalaikan sholat wajib, maka doanya tidak akan diangkat ke langit. Artinya tidak akan diijabah Allah doanya. Kenapa? Karena sebab dia meninggalkan sholat wajib. Tapi kan dia getol sholat sunat, gak ada apa-apanya. Kalau dia getol sholat sunat tapi sholat wajib ditinggalkan, gak ada nilainya sholat sunat. Maka perhatikan tentang sholat wajib. Kemudian yang kelima, wal khamis, yang kelima, laisa lahu haddun fid du'a is-sholihin, tidak mendapat bagian doa dari orang-orang soleh. Ini udah dibahas. Tidak mendapat doa dari orang-orang soleh. Artinya ketika kita lagi sholat, di dalamnya kita mendoakan orang lain kan. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita lagi minta ke Allah, bimbing kami ke jalan yang lurus. Kalimatnya bagus, bukan ihdini siratal mustaqim, tapi ihdina kami. Artinya kita dalam berbuat baik, dalam mendoakan itu jangan egois, harus melibatkan doa untuk orang lain. Jangan cuma baik untuk sendiri, jangan ingin selamat sendiri, jangan ingin kaya sendiri, jangan ingin masuk surga sendiri. Harus melibatkan orang lain. Makanya rata-rata doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran kepada kita, itu kalimatnya adalah jamak. Robbana atina, Robbana la tuzigh qulubana, kan gitu. Atau doa yang tadi, Robbana yang di sini apa di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian ketika kita tasyahud, di dalam tasyahud kita mengucapin kalimat wa'ala ibadihis sholihin, dan juga untuk hamba-hamba Allah yang soleh itu doa. Maka tidak pantas kita udah beres sholat bermusuhan, tidak pantas. Tidak pantas saling membenci, tidak pantas saling membicarakan keburukan, tidak pantas saling menyakiti perasaan. Kenapa? Bukankah tadi dalam sholat kita saling mendoakan kebaikan? Kayaknya ada yang error gitu di kepala kita, di otak kita, di akal kita. Ketika dalam sholat kita ngucapin doa kebaikan untuk saudara kita, tapi beres sholat kita memusuhinya. Error di otak kita. Ada yang salah di otak kita. Dan yang lucunya lagi, ketika kita lagi sholat, beres sholat ngucapin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke sebelah kanan. Kemudian ke sebelah kiri juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan doa. Assalamualaikum ke sebelah kanan, artinya semoga keselamatan bagimu wahai saudara-saudaraku yang ada di sebelah kanan. Semoga Allah curahkan rahmat dan kasih sayangnya kepadamu. Dan kalimat itu pun untuk sebelah kiri kita kan. Kalian sholat seperti itu kan, saling mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling mendoakan supaya orang yang di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita dapat kebaikan dari Allah, dapat keselamatan dari Allah, dapat rahmat dari Allah. Pantas enggak? Beres ngucapin semoga keselamatan, malah kita mencelakakan. Pantas enggak ketika kita udah mengucapin semoga Allah memberi rahmat, tapi malah kita melaknatnya? Enggak pantas kan? Nah, selama ini banyak yang masih belum mempraktekkan itu, sehingga sholat hanya baru pada tataran ritual, pada tataran mengerjakan gerakan-gerakan perintah. Nilai sosialnya tidak dipraktekkan dalam kehidupan. Pada saat itu menuntut kita untuk antara ritual dan sosial. Makanya kenapa di Al-Ma'un ada kalimat fawailul lil musallin alladzina hum sholatihim alladzina hum yamna'una. Itu kan ada kaitan antara aspek spiritual, sholat itu kita hubungan dengan Allah, dan hubungan sosial. Dianjurkan seperti itu. Itu siksaan di dunia yang langsung Allah berikan kepada siapa? Kepada orang yang melalaikan atau meninggalkan sholat wajib. Kemudian sekarang bab yang baru mana yang sekarang?
Wa ammal lati tusibuhu indal maut, maka adapun yang akan ditimpakan kepadanya ketika syakaratul maut, fa innahu, maka dia yamutu, maut atau mati, zalilan, dalam keadaan hina. Ini yang pertama. Fa innahu yamutu zalilan, dia akan dimatikan dalam keadaan hina. Ini yang disebut dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan hina. Jadi kalau kita berani meninggalkan sholat wajib dan melalaikan sholat wajib, tidak jauh kemungkinan pasti matinya itu dalam keadaan maksiat. Dan orang yang mati sedang maksiat kepada Allah itu disebut kematian yang hina. Kematian yang hina dalam bahasa yang sering kita dengar disebut su'ul khatimah, ujung yang jelek, perjalanan akhir hidup yang jelek. Dan kita senantiasa berlindung kepada Allah jangan sampai dimatikan su'ul khatimah. Karena orang yang matinya su'ul khatimah itu pertanda kehidupan berikutnya jelek. Di alam kuburnya jelek, di alam akhiratnya juga jelek, dan tempat kembalinya juga adalah tempat yang paling jelek, yaitu neraka. Naudzubillah. Kemudian wasani yang kedua, yamutu ja'ian, dia akan dimatikan dalam keadaan kelaparan, lapar. Mati dalam keadaan lapar maksudnya gimana? Mati masih haus dengan dunia. Mati dalam keadaan di pikiran, di hatinya itu adalah dunia dan dunia. Jadi ini bahasa dari Rasulullah SAW. Orang yang melalaikan sholat wajib, orang yang berani meninggalkan sholat wajib, matinya itu pasti dalam keadaan seperti orang yang kehausan. Kenapa? Karena di otak dan di pikirannya ketika dia sakaratul maut, yang dipikir adalah harta, rezeki. Orang semakin banyak harta dan dia mendapatkan hartanya dengan tidak baik, mencari hartanya dengan tidak baik, ngumpulin harta, yang paling ditakuti adalah apa? Mati. Semakin sibuk mencari harta, semakin banyak harta yang dia dapat dan dia miliki, tapi dengan cara-cara yang tidak baik, dimanfaatkan untuk yang tidak baik, maka yang paling ditakuti adalah kematian. Maka di saat sakaratul maut datang kepadanya, yang dipikirkan oleh dia itu bukan Allah, tetapi harta. Itu. Bukan tidak boleh kaya, silakan nanti kalian menjadi orang kaya dan harus menjadi orang kaya. Bagaimana Islam bisa tegak kalau tidak ada orang kaya? Masjid aja bisa dibangun seperti ini karena ada orang kaya yang menginfakkan hartanya. Kalian bisa belajar seperti sekarang ini, punya kitab, punya tempat yang layak. Itu karena sebab apa? Karena ada orang kaya yang mendermakan hartanya. Gak boleh semua yang penting kita mah soleh, kenbay sangsara ge. Loh, kalau semua umat Islam sengsara, cuman mengandalkan kesolehan, apa jadinya nanti? Siapa yang bakal berkuasa di muka bumi nanti? Bisa-bisa orang kafir. Padahal Rasulullah SAW mengatakan dengan bahasa yang sangat singkat tapi padat dan berkualitas, kata Rasulullah, kadal fakru ayakunal kufra. Kadang kemiskinan itu akan membuat seseorang menjadi kufur. Gara-gara miskin orang bisa jadi kufur. Ini hadis menandakan jangan sampai ada menjadi orang miskin. Karena kalau kita miskin nanti bisa menjual agama. Dengan alasan kemiskinan sibuk mencari kerja, lalai pada sholat. Makanya jadi orang kaya. Tapi kaya yang Allah ridhoi, kaya yang Allah berkahi. Karena dengan kekayaan yang Allah ridhoi, maka harta yang kalian punya semakin kaya, semakin dekat dengan Allah. Dulu di zaman Rasulullah SAW, ada salah seorang sahabat Rasul, pedagang sukses. Ada seorang pedagang sukses yang kemudian jadi khalifah yang ketiga.
yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Satu hari Utsman bin Affan hendak bersedekah dengan nilai sedekah yang sama seperti orang pada umumnya. Misalkan sahabat ini bersedekah, dia orang biasa, bukan orang kaya raya, bersedekah 10 juta. Utsman bin Affan pun sedekah 10 juta juga. Maka apa yang dikatakan Rasulullah kepada Utsman bin Affan? Sungguh tidak layak bagimu bersedekah sebesar itu. Kenapa? Semakin kaya harus semakin besar sedekahnya. Kalau orang miskin sedekah 10 juta bisa, masa orang kaya 10 juta juga? Gak mungkin. Harus lebih gede lagi. Kenapa? Karena semakin besar rezeki yang diberikan oleh Allah, harus semakin besar juga kebaikan yang dilakukan. Namun sayangnya kalau masalah ini banyak orang yang melihat berbuat amal dalam bentuk materi, melihat kepada orang siapa yang paling kecil memberi biasanya. Tidak melihat kepada yang paling besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasalis, dan yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat wajib atau melalaikan sholat wajib di saat sakratul mautnya, yamutu absanan, dia akan dimatikan dalam keadaan kehausan. Kalau tadi dalam keadaan kelaparan, ini dalam keadaan haus. Saking dahaganya, saking hausnya orang itu ketika sakratul maut, ini bayangan yang sangat berat. Walau suqiya bihar dunya, walaupun suqiya diminumkan bihar dunya, air laut yang ada di dunia, air laut yang ada di dunia diminumkan kepada orang itu, orang yang sedang sakarat dan merasa kehausan itu, maruya min atosihi, maka tidak akan putus dari rasa hausnya, tidak akan putus dari rasa hausnya. Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang meninggalkan sholat wajib, orang yang melalaikan sholat wajib, sakaratul mautnya akan ditimpa kehausan yang sangat. Saking hausnya dia sakarat, maka sekalipun air laut yang ada di dunia diminumkan, itu tidak akan menghilangkan rasa hausnya. Siksaan ketika sakaratul maut. Satu, dimatikan dalam keadaan hina. Yang kedua, dimatikan dalam keadaan kelaparan. Yang ketiga, dimatikan dalam keadaan kehausan. Sekarang, wa ammalati tusibuhu fi qabrihi, dan adapun yang akan ditimpakan kepadanya ketika di alam kuburnya, falula, maka yang pertama, yabiqu alaihi qabruhu, yabiqu akan menyempit, doko yabiqu itu menyempit, menghimpit, alaihi padanya qabruhu, kuburnya, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sehingga berpindahlah tulang-tulang rusuknya. Paham? Jadi siksaan yang pertama di alam kuburnya itu apa? Si alam kuburnya itu menyempit, sehingga tulang rusuk kanan pindah ke kiri, yang kiri pindah ke kanan, rak gitu. Karena tulang si kubur itu menjadi menyempit. Nah, sempit jadi truk seperti itu. Ini siksaan yang pertama. Jadi kalau kita sering ucapin berlindung dari siksa kubur, ya sia-sia kita berdoa berlindung dari siksa kubur kalau kita menyia-nyiakan sholat wajib. Bukankah kita tidak mau disiksa di alam kubur? Sangat tidak mau kan kita disiksa di alam kubur. Maka salah satu alternatif supaya kita selamat dari siksa kubur adalah jangan menyia-nyiakan sholat wajib. Kemudian wasani yang kedua, wasaniyah yang kedua,
yuqadu alaihi al-qabru naran. Yuqadu akan dinyalakan. Yakadul barku, pernah dengar itu ayat itu kan? Akan dinyalakan. Yuqadul alaihi al-qabru, akan dinyalakan padanya di kuburnya. Yuqadu alaihi al-qabru, akan dinyalakan di kuburnya naron, api. Yataqallabu ala jamri lailan wa naharan, yang akan mengelilingi bara api itu baik siang, baik malam maupun siang. Jadi akan dinyalakan di kuburnya itu api, yang si api itu akan mengelilingi baik siang maupun malam. Jadi di alam kuburnya pun disiksa seperti itu, disiksa dengan api di alam kubur. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasalisah, yang ketiga, yasallitu alaihi, akan dililit padanya, fi qabrihi, di dalam kuburnya, su'banun, oleh seekor ular. Su'ban itu seekor ular. Ismuhu Suja'ul Aqra, yang diberi nama Suja'ul Aqra. Ini nama ular yang ada di kubur, yang ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa orang yang menyia-nyiakan sholat wajib. Ainuhu minarin, matanya terbuat dari api. Wa adfaruhu min hadid, dan kukunya dari hadid, dari besi. Tulu kulli dafrin masirata yaum, kullu, setiap, tulu panjangnya, tawil panjang, tulu panjangnya, kulla dafrin, setiap kuku itu, masirata yaumin, sejauh perjalanan satu hari. Ini ular yang ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa orang yang merayakan sholat di dunia ini. Bagaimana disiksanya oleh ular itu? Dililit tubuhnya itu oleh ular itu. Dan di sini disebutkan ular itu namanya Suja'ul Aqra. Matanya terbuat dari neraka, dari api, dan kukunya dari besi. Panjang kuku ular itu sejauh perjalanan satu hari. Yatakallamul mayyita, dan dia berkata kepada mayit itu, kepada orang yang mati itu. Fayaqulu, dia mengucapkan, Anas Suja'ul Aqra, aku adalah Suja'ul Aqra. Ini siksaan yang ketiga yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menunaikan sholat wajib di kuburnya, di kubur, masih di kubur. Karena waktu sudah bisa, kita besok lanjutkan satu bab lagi, bagaimana siksaan yang akan didapat oleh orang ini ketika keluar dari alam kubur. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kalian semakin paham betapa pentingnya kita menjaga sholat 5 waktu. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa menjaga sholat yang 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dan di waktu maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kal.
Di share.